beranggotakan dengan saya sendiri Siti Febrianti dengan NIM 2304010090. Lalu ada rekan saya Fiona Agnesia dengan NIM 2304010080. dan rekan saya yang terakhir. Saya Salsa Herawati dengan NIM 2304100140. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara kepada UMKM yang di Tanjung Pinang, khususnya di Jalan Bandara Ganet, di mana UMKM yang kami wawancarai ini UMKM-nya itu bergerak pada usaha dagang. Nama usahanya yaitu Teh Poci Mak Raja yang dimiliki oleh Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara terkait dengan UMKM yang ada di Ganet, yaitu UMKM milik Ibu Eka. Adapun kami melakukan wawancara ini adalah untuk memenuhi proyek dari mata kuliah akuntansi UMKM, di mana proyek ini diampu oleh Ibu Hadli Lydia Rikayana SEMSI kepada Ibu Eka. Mungkin kami akan mulai wawancaranya. Nah, terkait usaha Ibu ini, bisakah Ibu ceritakan sedikit tentang usaha yang Ibu jalankan ini? Usaha ini dimulai dari saya tuh karena efisiensi ini ya sekarang, jadi mau cari usaha apa, jadi pas lihat di ini teman kan buka waktu itu bukan teh poci, teh apa Nusantara ya. Oh ya. Jadi saya bilang coba buka usaha teh lah gitu kan, tanya sama teman, coba aja tanya buka di Google gitu kan, tanya di Google saya bilang teh poci kayaknya lagi rame nih gitu kan. Ya udah langsung saya Google cari nomor HP, telepon ke teh poci. Ya itu tadi buka teh poci ini juga bukan maksud saya untuk saya yang ini, untuk anak saya yang besar, daripada dia nganggur di rumah, untuk usaha anak yang besar gitu. Jadi udah kami buka berapa ini kayaknya ya lumayan lah, dari hasil teh poci itu bisa balik modal sekitar 4 bulanan lah gitu. Geranya Tante jalanin itu sendiri aja, atau ada karyawan lain selain abang? Anak. Oh, anaknya. Kayaknya keluarga aja sih. Keluarga. Karena anak yang buka, jadi kami keluarga aja gitu. Kalau bukanya dari jam berapa tuh? Dari sore. Dari sore. Kadang jam 4, kadang jam 5, ya itulah suka-suka anak. Misalnya itu kan. Sampai jam sehabisnya kadang jam 11, paling lama jam 12. Oh, jam 12 malam. Kalau misalnya untuk modal awalnya itu boleh nggak kami tahu kisaran berapa? Apakah modalnya itu untuk mingguan aja atau sampai bulanan modalnya? Modal awal kita beli ini ya, beli apa? Franchise-nya. Beli franchise-nya sekitar belasan. Sekitar 13-an lah gitu ya. Terus kalau untuk apa? Untuk pembukaan itu tiap hari. Misalnya kami modal 100 kan, dirinciankan. Nah, nanti di situ ada rincian pengeluaran berapa gitu kan. Modalnya berapa dikurangin, jadi sisa untuk masuk ke ini ya. Iya. Ke tabungan. Terus Tante kan ke di sini kan sewa. Itu sewanya tuh gimana hitungannya? Jadi kan di sini kan sewa ini sebenarnya tempat ini kan nggak ini lah ya, jalan, karena di sini pakai ini untuk apa? Listriknya tuh untuk apa? Deposit tutupnya itu apa? Sealernya itu pakai listrik kan. Ya. Jadi ngambil ke kedai kopi belakang sini Batu 11.
Itu 1 bulannya 300.000. Untuk listrik kan. Berarti listrik sama tempat sekalian ada Teh ya? Listrik sama tempat. Jadi lampunya ini makanya dari malam aja atau Dari sore lah, ya jam mau maghrib lah ya, udah menjelang nggak ada cahaya lagi. Ya baru. Jadi tante beli gerobaknya itu sama dengan yang mesinnya itu Semua dapat, sama ya? iya, dapat gerobak, dapat tempat es, dapat sil. Terus awal pertamanya itu 100 cup. Itu. Tapi Terus di dalam situ baru kita udah habis, baru kita beli terus nah, tehnya. pas tante beli teh tambahan itu tuh setiap berapa bulan sekali? Maksudnya kayak sekali beli itu berapa banyak? Sekali beli kan kayak ini gelasnya itu 300 gitu kan. Itu pun paling lama seminggu. Kadang tante 4 hari sekali. Itu kan kena ongkos kirimnya juga kan, just tip karena dia di Batam. Sebelum itu tante sudah tahu SKMKM nggak? Belum. Jadi kalau kayak saya nih masih manual biasa aja sih, nggak ada pakai SKMKM. Jadi butuhlah kalau misalnya ada bisa ini bisa cara buat laporannya yang lebih bagus sih boleh dikasih tahu. Jadi gini tante, SKMKM ini merupakan itu kayak Standar. Iya, standar ataupun susunan lah dari laporan keuangan yang lebih sederhana untuk UMKM. Itu diciptakan karena kan UMKM ini kan banyak yang pakai cara tradisional kan kayak tante cuman nyatet modal, pemasukan, pengeluaran. Nah, itu cuman tahu berapa modal habis itu dikurang sama pengeluaran dapatlah untung. Biasanya gitu kan. Nah, jadi kalau dengan adanya SKMKM ini kita hitung semua tante, misalnya dari biaya listrik tadi, habis itu gerobaknya ada berapa lama dipakai, itu disusun semua. Jadi nanti tante tahu berapa laba yang maksudnya keuntungan yang benar-benar bersih gitu dari. Kalau misalnya boleh tahu nih, rata-rata pendapatan tante ataupun penjualan deposit dalam sehari itu berapa? Untuk misalnya kalau tante nggak mau nyebutin harganya nggak apa-apa, tapi sebutin cupnya aja udah apa? Per cupnya. Nggak tentu, yaitu kalau paling dikit itu pernah 10 cup pas misalnya pas hujan gitu kan, terus kalau maksimalnya tuh sampai 100 lebih, 150 pernah. Kemudian Bu, dari usaha Ibu ini kan teh poci, berarti kan ada beberapa macam rasa. Nah, kalau itu tuh harganya beda-beda atau Iya, sama? beda-beda. Oh, Beda. Harga kalau untuk yang original itu kan 5.000. Tapi kalau ada rasa misalnya varian leci itu jadi 7.000. Terus cupnya yang besar beda lagi. Oh, ada cup besar, ada cup kecil. Cup besar, cup kecil. Kalau untuk harian cup besar 9.000. Kalau originalnya 7.000. Nah kan dari penghasilan Ibu harian itu kan kadang kan UMKM ini menggabungkan penghasilan mereka dengan penghasilan pribadi. Nah kalau Ibu sendiri, apakah penghasilan penjualan sama harian itu tergabung apa gimana? Ya itu tadi masalah keuangannya masih amburadul, kadang-kadang ya masih keambil gitu kan, kadang-kadang tersimpan gitu. Makanya putar-putar beli ini kan, beli cupnya itu kadang gula apa gitu kan, jadi suka kadang-kadang ya terambil kadang-kadang makanya belum ini belum rapi sesuai, makanya butuh ini lagi. Kalau untuk sisa, kalau misalnya nggak habis nih tante, sisa dari teh poci itu dimenain sama es batunya biasanya kan nggak habis kan? Es batu apa ya dibawa pulang, Masih bisa disimpan ya, kalau es bisa batu? disimpan. Nah, tehnya juga masih bisa masuk. untuk 1 hari aja ya.
untuk 1 malam aja. Dibekuin. Nah, itu juga nggak pengaruh rasa kalau dibekuin kan. Kecuali nggak dibekuin mungkin kayaknya rasanya agak beda gitu kan. Tapi kami nggak pernah jual ke orang yang udah nggak ini, karena nanti jadi pelanggan lari. Kendala dalam Tante berusaha ini apa ya Tante kalau boleh tahu? Selain penyusunan keuangan. Oh, kayaknya itu aja sih. Oh iya. Laporan keuangan. Laporan keuangannya yang masih Berarti kalau misalnya dari keluarga sendiri kan, ini kan jatuhnya usaha keluarga kayak Bu. Nah, berarti jatuhnya karyawannya itu dari keluarga sendiri sekitar berapa orang kalau untuk yang jualan? paling berdua aja. Adiknya kan sama abangnya. Yang kami yang lainnya cuman ya ini aja. Kayak tante kan jarang kan. Jadi apa? Nah, jadi tuh kalau misalnya untuk 1 kali produksi teh poci ini bahan bakunya kayak air, es batu dan lain-lain itu berapa banyak dalam sekali produksi itu? Kalau untuk 1 jab kan dia kan pakai tempat ini ya, termos itu kan gulanya 1,2 kilo. Terus tambah air galon itu berarti 1 hari itu bisa 1,5 galon. Kalau itu lebih dari 50 cup ya. Nah, Berarti kalau cuman 1 galon itu paling nggak sampai 1 galon, termos nggak sampai 1 galon. berarti kemungkinan 1 galon ini untuk 2 hari apa 1 hari? 1 hari. Oh 1 hari. Berapa hari? 1 hari. Ya, kalau misalnya lebih dari 1 termos kan berarti 2 galon. Nah, pemakaiannya Berarti 1 termonya ukurannya berapa? 10 liter. 10 liter. Tapi kalau hitungan gas masih campur ya, campur sama pemakaian pribadi. Gas Kalau enggak. untuk masak tehnya kan. Teh, gula, sama air galon, es batu. 1 hari ya bisa, kalau lebih dari 1 termos bisa 5 kantong, 4 kantong. Tapi kalau misalnya gas itu ditambah pemakaian pribadi, tante bisa beli berapa kali 1 galon itu berapa kali? 1 galon 1 gas itu berapa kali pakai? Berapa hari? Berapa hari ya? Seminggu ada nggak? Lebih. Oh gitu ya. Berarti tabung gas Tante yang gede ya? Yang kecil sekarang tante Yang 3 kilo. Oh, 3 kilo. 3 kilo seminggu ada? Nggak? seminggu bila tapi nggak sampai 2 minggu udah penuh. Tapi kalau untuk pakai untuk ngangetin air untuk teh poci itu cuma beberapa menit aja ya? Sampai ke 10 ataupun 15 menit. Kalau untuk manasin pakai kompornya Iya. paling 5 menit. Terus kan dibiarin sampai tehnya berwarna kemerahan kan. Itu yang butuh agak lama, 15 menit sampai 30 menit biar tehnya tuh terasa dan warnanya juga ini kan merah kan. Kalau sebentar dia warnanya pucat kan. Kalau untuk gula sendiri tante? Nah gula. Kalau gulanya kan kayak banyak ya kalau teh. Ya itulah tadi kalau untuk 1 termos itu kan 1 kilo 200 1,2. Jadi kalau misalnya 2 termos ya kalikanlah 2 hari itu kan, kalau misalnya itu. Untuk kalau misalnya sehari itu bisa berapa termos nanti yang habis? Kalau nggak hari weekend mungkin 1,5 termos. Kalau hari weekend dari malam Sabtu sampai malam Senin itu kadang sampai 3 termos gitu kan. 4 termos pernah. Berarti Tante udah pakai gerobak sama alat itu Setahun lebih. Setahun lebih ya? Setahun lebih. September, awal September. Sekarang kan udah Oktober, berarti setahun sebulan ya. Tante, bagaimana dukungan dari pemerintah untuk UMKM itu? Penting atau enggak? Penting lah.
Tapi ya sekarang ini kan semenjak efisiensi malah UMKM ini menurun, gitu kan, karena efisiensi tadi mau belanja uang ini TPP belum cair atau apa gitu kan, jadinya kan menurun gitu kan. UMKM berharap mudah-mudahan cepat efisiensi berlaku. Oke, makasih sebelumnya Tante udah bersedia nemenin kami untuk wawancara usaha Tante. Nanti untuk selanjutnya kami akan bantu Tante untuk menyelesaikan permasalahan yang Tante tadi, yaitu tentang laporan keuangan Tante ya. Iya. Jadi nanti kami akan bantu susun dengan kami minta data-data Tante. Terima kasih. Jadi apa harapan Tante untuk ekspor teh poci ini ke depannya, Tante? Ya mudah-mudahan biar laris manis terus Amin. sampai bisa buka cabang-cabang yang lain. Oke, sekian dari wawancara yang sudah kami lakukan bersama UMKM Teh Poci Maraje. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi